Kita hidup dalam suatu masyarakat yang suka memberikan alasan, dan salah satu kalimat favorit kita adalah, "Itu bukan salahku." Jika kita pahit hati dan penuh kebencian, itu karena kita sedang mengizinkan diri sendiri tetap demikian. Kita semua telah mengalami hal-hal negatif. Jika Anda mencari cukup teliti, Anda dapat dengan mudah menemukan alasan-alasan Anda merasa terbeban. Siapapun dapat membuat alasan-alasan dan mempersalahkan masa lalu atas sikapnya yang buruk, pilihan-pilihan jelek, atau sifat pemarahnya. Anda mungkin mempunyai alasan-alasan yang sah untuk merasa seperti itu. Anda mungkin telah melewati hal-hal yang tidak layak diterima dalam kehidupan. Mungkin Anda secara fisik, verbal, atau emosional dilecehkan. Mungkin Anda telah bergumul untuk menangani suatu penyakit kronis atau masalah jasmani lainnya yang tak dapat dipulihkan. Mungkin seseorang mengambil keuntungan dari Anda dalam bisnis dan Anda jatuh miskin. Begitu juga harga diri Anda. Tidak bermaksud merendahkan pengalaman-pengalaman menyedihkan itu. Tetapi jika Anda ingin hidup dalam kemenangan, Anda tidak dapat menggunakan luka-luka emosional masa lalu sebagai alasan untuk membuat pilihan-pilihan buruk sekarang, atau sebagai alasan untuk tidak bersedia mengampuni seseorang. Langkah ke arah menjalani kehidupan terbaik Anda sekarang adalah melepaskan masa lalu. Inilah saatnya mengizinkan luka-luka emosional sembuh, melepaskan alasan-alasan Anda dan berhenti mengasihani diri sendiri. Inilah saatnya menyingkirkan mentalitas korban Anda. Tak seorang pun, bahkan Tuhan, yang pernah menjanjikan bahwa kehidupan akan menyenangkan. Berhentilah membandingkan kehidupan Anda dengan orang lain, dan berhentilah tinggal dalam apa yang bisa saja terjadi, seharusnya terjadi, atau mungkin bisa terjadi. Berhentilah menanyakan pertanyaan seperti, "Mengapa begini?" atau "Mengapa begitu?" atau "Mengapa aku?" Sebaliknya, ambillah apa yang Tuhan sudah berikan kepada Anda dan pakailah sebaik-baiknya. Anda mungkin telah begitu menderita, menanggung kesukaran-kesukaran besar, atau melatih banyak hal negatif. Anda mungkin mempunyai bekas-bekas yang dalam karena luka-luka emosional. Tetapi jangan biarkan masa lalu Anda menentukan masa depan Anda. Anda tidak dapat melakukan apapun pada apa yang telah terjadi pada Anda. Tetapi Anda dapat memilih bagaimana Anda akan menghadapi apa yang ada di depan Anda. Jangan cengkeram perasaan-perasaan kepahitan dan kebencian dan membiarkan semua itu meracuni masa depan Anda. Lepaskanlah rasa sakit dan penderitaan itu. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada Anda. Ampunilah diri Anda sendiri atas kesalahan-kesalahan yang Anda telah perbuat. Mungkin Anda marah kepada Tuhan karena Ia tidak menjawab doa-doa Anda, atau suatu keadaan yang tidak sesuai harapan Anda. Tidak peduli apapun sebabnya, Anda tidak akan pernah benar-benar bahagia selama Anda tetap dalam kepahitan hati. Anda akan bergelimang dalam rasa mengasihani diri sendiri, selalu merasa kasihan pada diri Anda sendiri, karena berpikir bahwa kehidupan tidak memperlakukan Anda dengan adil. Anda harus melepaskan sikap-sikap negatif itu dan kemarahan yang menyertainya. Ubahlah saluran dan mulailah memusatkan perhatian pada kebaikan Tuhan. Jika Anda mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan, jangan biarkan pengalaman tersebut menjadi pusat perhatian kehidupan Anda. Berhentilah berbicara tentang itu. Berhentilah memunculkannya di depan sahabat-sahabat Anda. Anda harus melampauinya. Kecuali Anda melepaskan masa lalu, Tuhan tidak akan mendatangkan yang baru. Memang alamiah untuk merasa sedih dan berkabung, tetapi Anda seharusnya tidak terus berkabung 5 atau 6 tahun kemudian. Jika Anda benar-benar ingin pulih, jika Anda benar-benar ingin sembuh, Anda perlu meneruskan kehidupan Anda. Terlalu sering kita terus menghidupkan kembali kenangan-kenangan menyakitkan dari masa lalu,
dengan meniadakan keinginan Tuhan mendatangkan kesembuhan. Tepat saat kita akan sembuh, kita mulai berbicara lagi tentang pengalaman menyakitkan itu. Kita memunculkannya di depan sahabat-sahabat kita. Kita mulai menghidupkannya kembali dalam khayalan-khayalan kita. Tiba-tiba kita dapat merasakan emosi-emosi yang sama itu sekali lagi, seolah-olah kita sedang merobek-robek luka lama. Luka itu tidak akan sembuh sepenuhnya sampai kita belajar meninggalkannya. Ingatlah, emosi-emosi Anda mengikuti pikiran-pikiran Anda. Saat Anda tinggal dalam pengalaman masa lalu yang menyakitkan, emosi-emosi Anda kembali ke sana bersama Anda, dan Anda merasakan rasa sakit itu pada masa kini. Anda dapat menghidupkan kembali suasana dalam pikiran Anda dan merasakannya hari ini sejelas saat pengalaman itu terjadi 20 tahun yang lalu. Anda harus melakukan sesuatu yang sama tentang pengalaman menyakitkan dari masa lalu Anda. Tolaklah untuk kembali ke sana secara emosional. Tolaklah untuk membangkitkan kenangan-kenangan emosional. Semua itu tidak akan baik bagi Anda. Nyatanya, emosi-emosi negatif yang kuat dapat menahan kemajuan Anda. Setiap orang mempunyai dua arsip penting dalam sistem ingatannya. Yang pertama adalah arsip yang diisi oleh semua hal baik yang telah terjadi pada kita. Arsip itu penuh kemenangan dan keberhasilan. Semua hal yang telah mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kita selama bertahun-tahun. Arsip yang kedua adalah kebalikannya. Arsip itu dipenuhi rasa sakit dan penderitaan masa lalu. Semua hal negatif yang telah terjadi pada kita. Arsip tersebut penuh kekalahan dan kegagalan kita. Hal-hal yang mendatangkan kesedihan dan perkabungan bagi kita. Seumur hidup, kita dapat memilih arsip mana yang akan kita akses. Beberapa orang berulang kali kembali ke arsip nomor 2 dan menghidupkan kembali hal-hal menyakitkan yang telah terjadi pada mereka. Mereka selalu berpikir tentang saat-saat seseorang melakukan kesalahan kepada mereka. Saat-saat mereka disakiti atau menderita kesakitan yang mengerikan. Mereka secara aktif mengusahakan arsip nomor 1. Mereka begitu sibuk dengan hal-hal negatif, sehingga mereka tidak pernah sadar untuk menyelidiki arsip nomor 1. Mereka hampir tidak pernah memikirkan hal-hal baik yang telah terjadi pada mereka. Jika Anda ingin bebas, jika Anda ingin mengatasi rasa mengasihani diri sendiri, buanglah kunci ke arsip nomor 2. Jangan kembali ke sana lagi. Tetapkanlah pikiran Anda pada hal-hal baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Dalam Alkitab, kita membaca tentang seseorang di Yerusalem yang telah lumpuh selama 38 tahun. Ia menghabiskan setiap hari dalam kehidupannya dengan tergeletak di atas selembar tikar dekat kolam Bethesda, sambil mengharapkan sebuah mukjizat. Orang ini mempunyai suatu penyakit yang tertanam dalam dan tidak mau pergi. Banyak orang pada masa kini yang mempunyai penyakit yang tidak mau pergi. Penyakit-penyakit mereka itu mungkin bukan jasmania sifatnya. Semuanya mungkin bersifat emosional. Walaupun demikian, semua itu tertanam dalam dan tidak mau pergi. Penyakit-penyakit itu bisa berasal dari sikap yang tidak mau mengampuni, mencengkeram kebencian-kebencian masa lalu, mempersalahkan masa lalu atas kelakuan mereka, atau luka-luka emosional lainnya. Penyakit-penyakit yang tidak mau pergi itu dapat mempengaruhi kepribadian Anda, hubungan-hubungan Anda, dan citra diri Anda. Tepat seperti orang yang tergeletak di samping kolam itu, beberapa orang duduk tenang tahun demi tahun, menunggu sebuah mujizat terjadi, menunggu suatu peristiwa besar datang untuk membuat segala sesuatu lebih baik. Suatu hari Yesus melihat orang yang tergeletak di sana yang sangat membutuhkan pertolongan. Jelas tampak bahwa ia lumpuh, tetapi Yesus bertanya kepada orang itu suatu pertanyaan yang tampaknya aneh. Apakah engkau ingin sembuh? Tuhan sedang menanyakan sebuah pertanyaan yang sama kepada kita pada masa kini. Apakah engkau ingin sembuh atau engkau ingin terus tergeletak sambil merasa kasihan pada diri sendiri? Yesus menanyakan sebuah pertanyaan yang sederhana dan langsung, tetapi tanggapan orang itu menarik. Ia mulai menyebutkan semua alasannya. Aku sendirian, tidak seorang pun menolongku. Orang-orang lain telah mengecewakanku.
Orang-orang lain tampak selalu lebih maju dariku. Aku tidak mempunyai kesempatan dalam kehidupan. Apakah mengherankan jika ia tetap dalam keadaan seperti itu selama 38 tahun? Tetapi lihatlah reaksi Yesus. Ia bahkan tidak menanggapi kisah sedih orang tersebut. Yesus memandangnya dan berkata, "Pada dasarnya, jika engkau sungguh-sungguh ingin disembuhkan, jika engkau sungguh-sungguh memperbaiki kehidupanmu, jika engkau benar-benar ingin keluar dari kekacauan ini, inilah yang engkau harus lakukan. Bangunlah dari tanah itu, angkatlah tikarmu, dan pergilah." Saat orang itu melakukan apa yang Yesus perintahkan kepadanya, ia dengan ajaib disembuhkan. Itulah pesan untuk kita pada masa kini. Jika Anda sungguh-sungguh ingin disembuhkan, jika Anda benar-benar ingin dipulihkan secara jasmani dan emosional, Anda harus bangun dan melanjutkan kehidupan Anda. Jangan lagi tergeletak dengan merasa kasihan pada diri sendiri. Anda harus berhenti kembali ke arsip nomor 2 sepanjang waktu. Berhentilah membuat alasan-alasan. Berhentilah mempersalahkan orang-orang atau keadaan yang mengecewakan Anda. Sebaliknya, mulailah mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti Anda. Masa kini dapat menjadi suatu titik balik dalam kehidupan Anda. Suatu waktu untuk permulaan baru. Jangan buang 1 menit lagi dengan berusaha mencari tahu mengapa hal-hal jahat tertentu telah terjadi pada Anda atau pada orang-orang yang Anda kasihi. Tolaklah untuk hidup dalam suatu mentalitas korban lebih lama lagi.